Sobat, ketemu lagi dengan trending topik, lugas, jelas, dan tuntas. Episode kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Suwardi, anggota DPRD DIY. Beliau adalah anggota DPR dari Partai Golkar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya saya copot masker dulu ya, karena ini kita sudah jaga jarak. Copot? Iya, jaga jarak ini Pak Wardi. Kang Wardi ini adalah anggota DPRD DIY yang karirnya sudah lama. Jadi 23 tahun beliau jadi anggota DPR, mulai dari DPRD Bantul hingga DPRD DIY. Sebelum jadi anggota DPR, Kang Wardi juga menjabat sebagai Lurah Desa Mangunan selama 15 tahun. Luar biasanya, Kang Wardi ini menjadi lurah sejak berusia 19 tahun. Nah, menarik bukan? Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol. Monggo, Kang Wardi. Kang Wardi ini kan di Jogja sudah terkenal sebagai tokoh politik dari Golkar ya. Nah, tapi tidak banyak orang tahu bahwa Kang Wardi ini pernah jadi kepala desa atau lurah. Bahkan di usia sangat muda. 19 tahun ya? 21. Oh, 21 tahun jadi lurah. Lulus SMA langsung jadi lurah. Nah, gimana ini ceritanya Kang Wardi? Bisa seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua yang sangat kami cintai, perjalanan hidup kami ini dari awal. Kami kan dilahirkan di sini. Mangunan. Di rumah ini di Mangunan ini, disinilah saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan. Perjalanan kehidupan kami, saya sekolah di SD ya di sini ya, SD. SMP saya di Mogiri dengan jarak 7 km jalan kaki. Jalan kaki, belum aspal ya? Wah, belum aspal apa jalannya masih jalan setapak itu. Ya, sampai SMA saya di Bantul, di Semea itu. Saya juga kalau sini Mogiri jalan kaki. Mogiri sampai Semea kami naik sepeda ondel. Oh, gitu. Saya lulus 78 79. 78 79. Pada saat itu tahun 79 Pak Lurah kami Pak Suparjo itu puput usia. Kami tidak tahu mengapa kami kemudian banyak didorong baik dari keluarga ataupun dari masyarakat untuk maju lurah di usia sangat muda ya. Yang saat itu kami berusia 21 tahun. Tepatnya pada saat itu April tahun 1980. Tahun 80. Ya. Jagonya juga alhamdulillah partisipasi masyarakat ini bagus. Dulu ada 11 kalau tidak salah awalnya itu, yang akhirnya dipilih oleh masyarakat itu masih 4, antara lain saya, kemudian 2, 3, 4 adalah teman-teman kami begitu, yang akhirnya kami benar-benar ternyata masyarakat di dawuh tenanan, dawuh saya untuk menjadi lurah di tahun 1980 itu. Jadi pilihannya 2 kali itu? Bagaimana Pak? Dari 11, calonnya 11? Kan syarat administrasi, ujian dan sebagainya. Ada 4. Yang akhirnya itu yang bisa dipilih oleh masyarakat saya kira ada 4 piyayi. 4 piyayi yang akhirnya kami terpilih gitu. Di waktu itu kan usia-usia yang 21 tahun itu kan kalau yang lain itu kan masih seneng dolan dan lain-lain. Nah, itu gimana Kang Wardi kok bisa tertarik jadi lurah terus terpilih? Apakah saat itu juga pakai kampanye seperti sekarang atau pakai bitingan, money politik atau bagaimana? Jadi saya di saat muda kebetulan juga dengan konco nom-nom itu kami senantiasa ada komunikasi bergaul gitu. Baik melalui kegiatan pemudanya gitu ataupun kegiatan olahraga sehingga sebagian generasi muda yang ada di wilayah Mangunan itu sudah tahu dengan Kang Wardi dengan Kang Wardi. Jujur bahwa pada saat itu kami belum ada suatu cita-cita untuk menjadi lurah. Belum terpikirkan begitu. Saya juga baru lulus SMA gitu ya. Kemudian saya merasa masih sangat muda belia begitu. Tetapi kemudian atas dorongan dari teman-teman begitu,
dari teman-teman dan orang tua itu akhirnya kami lakukan. Tetapi sebelum proses itu sesungguhnya orang tua kami sebagai masyarakat biasa, status sosialnya juga biasa begitu. Kami dibiayai sekolah putra putri ini Bapak Biung itu hanya sampai di jenjang SMA. Nah, kami lulus SMA itu saya pernah mohon izin gitu, mohon izin sama orang tua, Pak Yung, kula nek kesaken Jakarta pados damelan asal mboten. Ya nek golek pengalaman warmo ora apa-apa tak dongake gitu. Saya ada 3 bulanan itu di pernah ke Jakarta itu. Saya menjadi buruh tukang batu itu yang dibawa oleh saudara kami, Mas Temu Sutresno itu. Dia punya proyek perumahan gitu. Kan ada mas tembok-tembok yang pecah gitu, diboboki lagi gitu, ditambal begitu. Sehari dibayar 750. Zaman itu di zaman itu. Nah, kami sesungguhnya oleh keluarga kami Pak Jono itu mau dicarikan pekerjaan, tetapi belum sampai itu kami bekerja di sana di Jakarta. Orang tua, saudara, konco-konco nimbali saya supaya pulang. Pakai surat ya dulu ya? Pakai surat, nah. Belum ada handphone. Bali wae. Takon jago lurah dan sebagainya. Saya pulang beneran itu. Ternyata itu betul gitu loh. Itulah kisah perjalanan kami. Artinya apa? Jadi lurah itu kan dorongan dari masyarakat. Terus Pak Wardi punya visi misi ya, bukan karena kepepetran di gawean gitu. Betul nggih? Bukan. Nah, ini apa? Mungkin bisa diceritakan Pak Wardi. Saat itu kalau sekarang kalau orang jago lurah minimal kan punya uang 200 juta, 300 juta. Nah, minimal itu. Kalau dulu itu bagaimana ceritanya? Bisa terus apa secara masif menggerakkan massa, memilih dan lain-lain itu apakah dengan jaringan pertemanan atau bagaimana ceritanya seperti itu? Ya, jika Allah berkehendak jalan pasti ada gitu. Jadi momen yang saat itu kami ketahui bahwa kultur masyarakat gotong royong antar masyarakat dalam satu wilayah desa ini sangat baik, sehingga belum ada istilah money politik itu saat itu. Bitingan dari nonton istilah bitingan. Yang pertama itu, yang kedua sejak orang tua kami sesungguhnya menjadi bagian masyarakat yang dimengerti oleh sedulur-sedulur kita yang ada sekalurahan Mangunan itu, gitu ya. Orang tua kami, simbah kami, mbah buyut kami, ini juga bagian dari tokoh masyarakat yang ada di Kalurahan Mangunan, sehingga dalam rangka untuk mengkomunikasikan ke sana itu adalah menjadi lebih cepat begitu. Kemudian ini faktor keuntungan juga bahwa pasca mbah buyut saya, Mbah Demang Mertodikromo itu jadi lurah, kemudian punya karier itu dikasih titel Demang begitu. Kok ada keyakinan begini, Mangunan ini sesuatu maju gitu, yang dicekel Bali saka terahe Mbah Demang begitu. Nah, simbol saya apa saat itu? Saat itu masih pakai simbol. Saya undiannya itu dapat cikal. Nah, orang mengatakan Bali sedang bebakal, cikal bakal gitu lah, bakal. Sehingga saat itu akhirnya mempermudah dalam kami sedulur-sedulur tim kami begitu mensosialisasikan bahasa saat ini ya, kepada masyarakat, sehingga kami mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat untuk menjadi lurah. Itu menjabat selama 15 tahun ya? Kami jadi lurah itu tahun 80 sampai dengan 87. Di sini yang perlu kami angkat Mas, bahwa teman-teman seperjuangan kami termasuk saat itu yang menjadi calon-calon lurah itu, bila mana beliau itu masih ada di wilayah Kalurahan Mangunan, bekerjanya masih di wilayah Bantul, masih bisa berkomunikasi dengan kita, semuanya kami rengkuh. Beliau-beliau itu kami jadikan lembaga sosial desa, yang sekarang menjadi LKMD dan kemudian menjadi LPMD, sekarang LPMK ya, karena jadi Kalurahan ya. Ini semua masuk di sana sesuai dengan profesi teman-teman itu gitu. Sehingga tingkat kegotong royongan, tingkat kerukunan, tingkat ketentraman itu benar-benar bisa terjaga. Bisa terjaga bahwa kita tidak pernah akan sukses kalau kita tidak bareng-bareng gitu. Nah, manajemen bersama ini alhamdulillah saat itu bisa kita lakukan bareng, sehingga kami jadi lurah sampai dengan tahun 95. Berarti
pilihan lagi? Nah, sesungguhnya saya dipilih mendasar pada peraturan daerah nomor 69. Seumur hidup. Kudunya seumur hidup, Mas. Yeah. Tetapi saat itu di Indonesia lahir undang-undang baru. Undang-undang 5 tahun 79. Dalam Undang-Undang 579 itu diatur masa jabatan kepala desa untuk yang di desa itu hanya 8 tahun. Sehingga di tahun 87 itu kami dilantik konversi dari lurah menjadi kepala desa. Nah, sampai dengan 5 November kami berakhir menjadi kepala desa. Kami mesti punya hak sebenarnya untuk maju lagi menjadi kepala desa. Kami sangat sombong gitu, Mas. Jadi dalam usia kami yang masih muda itu, kami kepengen punya pengalaman yang lain begitu. Artinya apa? Punya pengalaman yang lain. Kami sekolah dulu loh, Mas. Saya jadi lurah itu dulu. Nyambi jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Di mana itu, Pak? Di Gajah Mada Jalan Timoho, APMD. Di APMD. Dosen kami kan dari Gajah Mada semua itu. Di APMD, bisa kuliah di sana. Laju, Mas. Ya di sela kami jadi melaksanakan tugas lurah, kami kemudian kuliah. Gitu. Pak Kang Wardi, nah, mungkin selama 15 tahun itu bisa diceritakan prestasi-prestasinya selama memimpin Mangunan. Satu kebanggaan kami bahwa tingkat kemurnian masyarakat dalam budaya gotong royong di sini itu sangat bagus. Asal masyarakat itu disapa, dimanusiakan, itu diajak maju itu gampang. Diajak maju itu gampang. Dan kita jangan sampai lega untuk selalu turun di tengah-tengah masyarakat. Jadi, usia bukan kendala ya. Usia cah nom ngajak masyarakat kendala. Tetap iya. Jadi dapat positif, iya, positif. Jadi justru malah kami merasakan tingkat kepercayaan yang diberikan kepada kami itu betul-betul bagus begitu. Nah, sehingga dalam kegiatan apapun itu, masyarakat selalu bisa kita ajak bersama-sama. Masyarakat kita ajak bersama-sama. Namanya apa sih yang dilombakan itu? Lomba desa kalau yang gede, yang kecil lomba RT, kemudian lomba kelompok tani, lomba kelompok penghijauan, lomba kelompok pencapir. Semua di sini pasti punya piagam penghargaan itu. Artinya tidak pernah hanya berhenti sampai di tingkat kabupaten gitu, pasti sampai di jenjang berikutnya. PBB itu, Mas, di Delingo itu, pajak bumi bangunan itu, Mangunan yang selalu juara, sehingga piala bergilir itu menjadi piala tetap juga. Menarik sekali. Kami pernah punya ini juga, bahwa di tingkat nasional kami juara 1 untuk lomba toga, Taman Obat dan Keluarga gitu. Saat itu ya, juara 1 tingkat nasional. Pengambilan pialanya itu di Medan sana. Luar biasa Kang Wardi. Sobat Trending Topic, kita akan rehat sejenak. Nanti kita sambung lagi, stay tune, tetap di Trending Topic. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar, Dr. Andes Suwardi, tahun 2019 mendirikan Suwardi Center untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif dan berkelanjutan. Puluhan relawan bergabung dalam Suwardi Center untuk menyerap aspirasi rakyat serta melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna pembangunan di segala bidang. Suwardi Center kami dirikan dalam rangka untuk kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Yang ada di Yogyakarta 2 ini terdiri dari 9 kecamatan, ya. Nah, kalau kami membuat Suwardi Center, maka masyarakat yang ada di Yogyakarta 2-nya akan lebih cepat berkomunikasi dengan kami. Kami bersyukur masyarakat ini banyak yang mau jadi relawan. Inilah yang membanggakan bagi kami, sehingga sekarang gerakannya di tengah masyarakat sangat bisa dirasakan. Suwardi Center, kami hadir di tengah masyarakat. Suwardi Center melayani dan mendampingi masyarakat. Suwardi Center, Serambi Solusi Masyarakat. Yogyakarta Istimewa. Relawan Suwardi Center. Suwardi Center Serambi Solusi. Pas seduluran Sangawasi.